Alamate anak soleh iku papat bantane mukmin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya setelah beberapa hari tidak mengupload video. Hari ini insya Allah kita berbagi cerita tentang kehidupan yang sangat luar biasa. Cerita tentang kehidupan yang sangat luar biasa ini terjadi baru kemarin. Kehidupan ini hanya sementara, semuanya hanya titipan, akan tetapi kekuatan iman, kekuatan takwa, pegangan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus selalu kita yakinkan di dalam hati bahwa Tuhan Yang Maha Esa ada di hati kita. Yang terjadi, seorang atau klien saya itu terjadi yang namanya pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit akhirnya menimbulkan energi negatif pada dirinya. Pikiran yang sumpek, hati yang sangat luar biasa berkecamuk, berperang dengan hatinya sendiri, akhirnya berakumulasi menjadi energi negatif, seolah-olah ada serangan dari luar, orang yang tidak senang terhadap dia. Itu pikirannya seolah-olah menyerang. Padahal saya menerangkan, sahabat-sahabatku, saya menerangkan bahwasanya ketika seseorang diselimuti oleh energi negatif, apa yang terjadi? Pikiran kacau, perasaan yang berkecamuk, menimbulkan energi negatif tersebut, menimbulkan datangnya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pikiran otomatis akan kosong, perasaan berkecamuk, perasaan tidak enak, galau, ngeblank. Apa yang terjadi? Tidur tidak nyaman. Ketika dia merasakan tidur tindian atau kaku, ya, kalau secara logikanya, saya juga menerangkan secara logikanya adalah dari ilmu kedokteran, itu adalah saraf yang menegang. Jadi dia beranggapan bahwasanya dia dikirimi oleh seseorang yang mempunyai masalah dengan dia. Apa yang terjadi? Jangan lupa ya, ini video jangan di skip, jadi tidak gagal paham apa yang terjadi. Akhirnya yang terjadi apa? Pikiran seperti
berakumulasi menjadi fata morgana, melihat tali seolah-olah melihat tangan seseorang yang ingin merangkul, atau perasaan yang ingin mengakhiri hidup. Jadi dua-duanya akan berakumulasi mengatur pikiran kita untuk naudzubillah min dzalik, untuk mengakhiri hidup. Itu sangat bahaya. Di sisi lain, perasaan tersebut, saya bertanya, bagaimana ibadah kamu? Alhamdulillah 5 waktu sudah selalu terpenuhi. Artinya kamu 5 waktu itu sebetulnya sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunanya kamu 5 waktu sampai kamu mempunyai perasaan yang ingin mengakhiri hidup, itu di hati kamu belum tertuliskan nama Allah. Di pikiran kamu tidak yakin bahwa Tuhan ini adalah bisa menyelesaikan masalah. Di saat itulah Allah menguji keimanan kamu, ketakwaan kamu. Silakan kalau kamu akan menangis jika ini bisa melepaskan semua perasaan kamu. Setelah itu cerita kepada saya apa yang terjadi. Akhirnya ketemu. Dia ingin cepat selesai masalahnya. Akhirnya singkat ceritanya, saya mengorek orang tuanya dengan melalui cerita-cerita dari si anak tersebut. Apa sih yang ingin kamu selesaikan? Hubungan kamu yang dahulu harus kamu selesaikan. Jawabannya iya. Saya bilang, kita sama-sama laki-laki. Menangis itu wajar karena kita manusia biasa. Menangis wajar, sedih wajar. Itu hukum manusia. Kita manusia biasa. Setegar-tegarnya anak laki-laki pasti akan menemui kesedihan. Kalau tidak merasakan nangis atau sedih, itu belum sukses menjadi manusia sejati. Di tengah-tengah berkecamuknya pikiran anak tersebut, kita harus terus, jika menemui seseorang tersebut, kita harus terus memberikan pengertian, motivasi sebisa kita. Di saat seperti itulah saya ngomong, kamu butuh seseorang untuk berbagi. Kamu harus berbagi dengan seseorang. Kamu harus mendapatkan motivasi dari seseorang. Dalam hal ini, dekatlah kamu dengan orang tua kamu. Itulah tumpuan kita. Makanya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, jika masih mempunyai orang tua, sayangilah dia, sayangilah mereka, cintailah mereka. Hubungan komunikasi yang baik terhadap orang tua. Alhamdulillah, dengan
pengertian-pengertian yang saya berikan, dia mulai yang tadinya menunduk menangis, dia bisa berdiri tegak, duduk, berdiri tegak. Punggung yang tadinya ngelokro ya kata orang Jawa, akhirnya bisa berdiri. Apa hikmah di balik cerita tersebut? Sahabat-sahabatku, saya bilang ke dia, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan lagi, biarkan Allah yang memberikan jalan keluarnya. Saya berusaha memberikan motivasi sambil mengirimkan satu energi kebahagiaan, Bukan berarti kita merasa bisa, tapi dengan usaha kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatinya lebih tenang. Singkat cerita, setelah saya menemukan titik permasalahan, saya memberikan motivasi, saya memberikan semangat, alhamdulillah dia bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa menjawab setiap pertanyaan saya. Kemudian kesalahan yang kedua, saya mencari titik permasalahan tersebut adalah di komunikasi antara anak dan orang tua dan anak. Hilangkan ego, selesai. Insya Allah berangkat dengan bismillah, semuanya akan lancar. Apa hikmah yang dibalik tersebut? Iman dan takwa kita harus selalu kita kuatkan di hati kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu memberikan jalan dan membimbing kita. Wallahu a'lam. Semuanya kita kembalikan sama Allah. Agar apa? Agar tidak berpikiran negatif, apalagi yang namanya mengakhiri hidup. Na'udzubillah min dzalik. Apakah akan selesai permasalahan setelah itu? Hidup di dunia hanya sementara, yang paling lama dikubur. Oke, tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini agar kita mendapatkan motivasi dan cerita inspiratif yang bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Soleh iku papat bantane mukmin anut ing syariat.